Melanjutkan chapter sebelumnya, terlihat Maria dan Ronan yang masih bertarung menggunakan pedang mereka masing-masing. Mereka saling menahan satu sama lain. Ronan bergumam, "Oh, lihat dirimu." Terlihat hentakan setelah benturan antara pedang mereka berdua. Dia masih muda, tapi dia sudah bisa mengerahkan kekuatan sebesar ini. Apalagi dengan dua pedang, ungkap Ronan. Aku tidak yakin sampai aku bisa melihatnya. Apakah ini teknik mana combat yang dia maksud? Gumam Ronan yang mengetahui kehebatan dari Maria. Di sisi Maria pun berkata, "Kenapa dengan orang ini? Aku berencana menyelesaikan ini dengan sekali serang. Jadi aku bisa menunjukkan kekuatan dari mana dan membuatnya menyerah untuk ikut ujian. Karena aku pikir itu lebih baik daripada dipermalukan setelah menjalani ujiannya. Malahan, akulah yang disudutkan. Ini kemampuan dari orang yang bahkan tidak bisa menggunakan mana? Ini tidak masuk akal. Apa yang kau pikirkan?" Suara Ronan menyadarkan Maria dari keterkejutannya. Dan trang, Ronan mendorong pedang Maria. Lalu setelahnya, Ronan dengan tatapan tajamnya mengayunkan pedangnya. "Jangan ditangkis, menghindarlah," ucap Ronan. Dan swos, pedang itu pun hampir mengenai kepala Maria. Maria pun terkejut, lalu dia menghindari tebasan dari serangan Ronan. Wah, dengan melompat mundur. Setelah menyetabilkan tubuhnya, Maria pun berkata, "Wah, tadi itu hampir menjadi masalah besar. Kau itu bukan bocah yang normal, bukan?" Tanya Maria kepada Ronan. Ronan pun hanya tersenyum. "Kau juga begitu. Selain mana, kau berbakat dalam menggunakan pedang, tapi kau masih agak kaku dalam mencari titik keseimbangannya," ucap Ronan yang sembari dia menyarungkan kembali pedangnya. "Kau bisa meningkatkan itu dengan perbaikan kecil," ucap Ronan yang berbalik meninggalkan Maria. Melihat hal itu, Maria pun kebingungan dan berkata, "Hah? Apa? Kemana kau pergi? Kau tidak berpikir kalau sudah memenangkan ini kan?" ucap Maria kesal. Ronan pun menjawab, "Bodoh amat, simpan saja kata-kata yang kau lontarkan. Bukannya kau sendiri yang mengatakannya 3 kali?" Dan krak, pedang yang dipegang oleh Maria pun seketika retak dan hancur berkeping-keping tanpa Maria sadari. Melihat hal itu, Maria pun terkejut. Tidak, tunggu. Kapan ini?" Ronan pun menoleh, lalu berkata, "Siapkan harga pedangnya." Terlihat Asel yang mencolek Maria. Aku, Maria pun bertanya-tanya. "Kerja bagus," ucap Asel. Wajahnya mengatakan kalau dia mengerti perasaan Maria. "Cepat Asel, aku hampir mati karena pusing." "Baik," ucap Asel yang mengejar Ronan. Maria hanya terdiam melihat mereka. Apa-apaan pria itu?" Maria hanya membisu melihat Ronan. Terlihat Ronan dan Asel. Ronan berkata, "Kenapa kau sangat lambat?" Asel hanya tersenyum kecil menanggapi hal tersebut. Lalu Sin berpindah. "Aku datang untuk meminta harga pedangnya." "Apa ini?" ucap Ronan yang melihat sesuatu di depannya. "Buku?" tanya Ronan. "Yap, buku tips lolos Pelion dan rangkuman yang aku buat," Maria menjawab. Sembari dia tertawa, Maria berkata lagi, "Kau perlu itu kan? Kita hanya punya 1 bulan sampai ujiannya." "Itu benar, tapi kenapa sebanyak ini?" ucap Ronan. "Kalau kau ingin mencoba membunuhku." Sembari Ronan ingin mengeluarkan pedangnya, Maria pun menahannya dan berkata, "Bukan seperti itu. Jangan khawatir.
Aku juga akan seperti kalian. Itu hanya pelayanan untuk harapan kita diterima bersama. Dan pastinya gratis, ucap Maria sembari tertawa. Ah, ya, baiklah kalau begitu, ucap Ronan sembari menghela napasnya. Kalau bisa, aku ingin mengajarimu sendiri. Tapi kami harus segera pergi karena perdagangan. Jadi, datanglah setelah belajar dengan keras, ucap Maria yang tersenyum sembari dia memukul-mukul dada Ronan. Lalu melanjutkan, karena jika kau tidak lolos setelah aku membantumu sebanyak ini, semuanya harus kau bayar. Kau mengerti? Hah, astaga. Fokuslah pada dirimu sendiri, jawab Ronan pada Maria. Kalau begitu, saat hari ujian, kita akan bertemu di ibu kota kekaisaran. Terlihat Maria yang sudah pergi meninggalkan mereka. Jangan sampai bukunya hilang, Maria mengingatkan kembali. Terlihat Ronan yang melirik sesuatu dan bergumam. Aku harus melatih tubuh lemah ini, gumam Ronan sembari dia melihat telapak tangannya. Lalu melanjutkan, dan aku harus belajar. Semua itu tidak masuk dalam tujuanku. Tapi rasanya tidak buruk juga. Dan keseharian Ronan setelah pulang terlihat seperti biasanya, tapi agak berbeda. Aku makan bersama Airel. Airel yang melihat Ronan makan sangat lahap, lalu berkata, "Bersemangat sekali adik kecilku. Setiap makanan sampai perutku meledak. Dengan kalori yang aku peroleh, aku memburu monster yang ada di pinggiran desa dan perlahan meningkatkan stamina dan kemampuan adaptasiku." Terlihat Ronan yang sudah menyarungkan kembali pedangnya. Lalu melanjutkan, "Mungkin sudah cukup untuk hari ini." Terlihat Ronan sudah membantai para goblin atau monster-monster yang ada di tempat tersebut, sampai semua monster di sekitar desa lenyap. Dan juga aku sudah selesai belajar. Ini sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebagai prajurit disiplin. Terlihat Ronan yang sedang belajar. Terlihat dari ekspresinya dia sangat kesal. Dia pun berkata, "Ya, tapi kenapa kami harus menghafal sesuatu seperti tata krama dari utara? Aku tidak tahu bagaimana hasilnya, tapi aku sudah berusaha sebaik mungkin." Dan begitulah, 1 bulan sudah berlalu. Akhirnya cerita utamanya tercapai, memperlihatkan ibu kota kekaisaran Balon. Di pusat kota terdapat institut pendidikan terbaik kekaisaran, kota kecil dari White Tower. Wah, ini memperlihatkan Asel yang tertegun takjub melihat pemandangan di hadapannya. Pelion memperlihatkan Akademi Pelion. Katanya, seni dari Pelion itu adalah Pelion itu sendiri, ucap Asel kegirangan. Ini sangat hebat. Apa yang kau lakukan di tengah jalan, Asel? Ucap Ronan menghampiri Asel. Berhenti terpukau dasar anak desa. Ayo masuk ke dalam. Kau akan terlambat untuk ujian kalau terus seperti itu. Maaf Ronan, ucap Asel. Kenapa reaksimu begitu? Aku pikir ini aneh. Hanya dalam sebulan, kamu terlihat sudah mendapatkan sesuatu yang besar. Ronan, kau mengatakan itu lagi. Berhenti mengatakan omong kosong dan mulai berjalan. Brak! Ronan menghantam kepala Asel lagi. Au! Setelahnya Ronan meninggalkan Asel dan berjalan. Kalau dipikir lagi, sekitar jam segini di sekitar Pelion, apakah pria itu ada di sini? Swordmaster Sullivan, mewakili dari klan swordsmanship terkenal Grangsia,
seorang swordman jenius yang dikenal sebagai orang terkuat di kerajaan. Karena orang itu hampir seumuran denganku, mungkin aku bisa bertemu dengannya di ujian ini. Ya, kalau tidak bertemu juga tidak masalah. Tapi lalu Asil menghentikan gumaman Ronan dan berkata, "Ngomong-ngomong, Ronan, apa kamu punya itu?" Tanya Asil pada Ronan. "Hah? Apa maksudmu dengan itu?" Tanya Ronan kembali. "Bulu yang kamu cabut setelah menyelamatkan Dreambird yang bisa mengerahkan kita ke pemiliknya." "Ah, tadinya aku bingung maksudmu. Kalau itu, aku membawanya sejak kita pergi." Terlihat Ronan yang mengeluarkan bulu burung biru. "Aku ingat orang itu tinggal di ibu kota kekaisaran. Jadi, rencananya aku ingin mencarinya setelah ujian." Lantai paling atas gedung itu memperlihatkan bulu burung biru itu pun menunjukkan sesuatu arah, yang dimana arah tersebut adalah lantai paling atas gedung itu, yang berarti burung tersebut berada di sana. Ronan dan Asil pun memandangi arah tersebut. Lalu Sin berpindah di suatu tempat di atas gedung tersebut. Fiu, pekerjaan ini tidak mudah. Aku tidak cocok untuk menjadi profesor. Apa aku sebaiknya kembali menjadi petualang? Cirip, cirip. Haha. Apa kau menyemangatiku, Marpes? Cirip. Terlihat Marpes, si burung biru yang diselamatkan Ronan, bersama dengan profesor yang adalah pemilik dari burung biru tersebut. Ya, seharusnya aku berusaha sebisa mungkin, setidaknya untuk membalas penyelamatmu, ucap profesor itu kepada burung biru. Profesor ilmuwan hewan, Paren Panaser. Catatan spesial, Werelion. Kalau begitu, aku akan membuka jendela agar udara bisa masuk. Karena bisa saja sang penyelamat tiba-tiba datang dan tidak mendapat udara segar hari ini. Hah, apa? Terlihat setelah Paren membuka jendela, tiba-tiba muncul Ronan dengan wajah yang menyeramkan. Ronan pun bergumam, aku bahkan tidak mengetuknya. Tapi ini sudah terbuka. Oh, itu si biru sebelumnya. Jadi kau pemiliknya, manusia hewan? Terlihat Paren dan Marpes yang terkejut akan kedatangan Ronan yang tiba-tiba. Setelah Paren membuka jendela tersebut, mereka berdua terkejut dan shock melihat kejadian tersebut. Seketika itu mereka berteriak bersamaan, "Roar!" Ship! Sampai suara mereka keluar dari area tersebut.